Perkenalkan, nama saya Bahjatul Anwar, mahasiswa PPG Daljab 4 2021. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Banyutajun Pangkalan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa yang dipimpin oleh Kakak Aida. Mudah-mudahan dengan kita memulai dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. kenal siapa-siapa pahlawan kita, dan kita harus disiplin, kerja keras. Karena apa? Karena kan pahlawan kita itu berjuangnya dengan cara mengorbankan tenaga, keringat, bahkan ada yang mengorbankan nyawanya. Nah, sedangkan kita sekarang ini kita berkorbannya dengan cara belajar sungguh-sungguh. Akan melalui kegiatan membaca, kita akan dapat menemukan artinya kata kunci atau dari teks atau penjelasan eksplanasi pada media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi nanti kita membuat ringkasan narasi teks eksplanasi dari media cetak ataupun elektronik dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi lagi kita dapat menyajikan atau ringkasan narasi teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Yang keempat, nanti kita akan identifikasi dari video dan kalian akan dapat menjelaskan beberapa contoh atau sumber tentang energi menghantarkan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu ini Bapak tanya buat laki-laki dulu. Kalau laki-laki biasanya halaunya main kan itu tengah hari atau harinya panas, itu berjemur di tengah hari atau matahari itu gimana rasanya? Panas. Selain panas, apalagi yang dirasakan setelah panas? Berkeringat. Palu. Ya, palu sama keringat itu sama saja. Kalau yang binian kan harusnya ini suka masak.
asap. Gimana rasanya kalau berdekatan dengan api? Kayak apa juga rasanya? Iya panas, udah pasti kan panas. Nah setelah itu kenapa jadi kita terasa panas? Baik itu dari kena matahari, kena api, kenapa kita tuh merasa panas? Ya karena ada suhu dan ada yang namanya perpindahan. Itu kan suhu panas dari matahari. Ini tugasnya nanti dulu, nanti kita tugasnya sama-sama. Teman jawab nih. Jangan di kotak. Nah, tadi kita sudah melihat video tentang suhu. Nah, sekarang ini macam-macam perpindahan kalor, konveksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana proses pematangan pada nasi? Kalau peristiwa apakah yang terjadi sehingga membuat nasi yang tadinya memiliki tekstur yang keras itu menjadi lunak. Bahkan itu kan panas yang dihasilkan nasi bisa dari kompor gas, kompor listrik, dan perpindahan dari api ketika memasak nasi menggunakan kompor dan perpindahan kalor terjadi dari listrik sehingga kita memasak menggunakan biasanya kan itu apa? Magicom. Selanjutnya perpindahan kalor merupakan suatu kalor atau panas yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah kita lihat ini, di situ ada lampu. Ini perpindahannya dengan cara konduksi, yaitu dengan normal perpindahan kalor atau panas melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel tersebut. Nah contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Nah contohnya misalkan biasanya kalau bulan puasa atau bulan Ramadan kita sering tuh main kembang api atau main alili kalau biasanya. Nah itu kalau dinyalakan lama kelamaan besinya itu akan panas. Di sana terjadi perpindahan perpindahan kalor atau panas yang dari atas akan terasa hangat. Ada contoh lain lagi, itu knalpot motor itu akan terasa panas, padahal yang panas asal mulanya itu kan di mesin aja yang terasa panas, tapi lama kelamaan akan menjalar ke knalpot tadi. Nah sama lagi kalau yang biasanya masak di panci, itu pancinya akan tutupnya itu akan terasa panas, padahal sumber apinya itu dari bawah, dan itu akan tetap terasa panas. Ada lagi mentega yang dilelehkan itu akan menjadi panas juga. Nah, berdasarkan daya hantar, maksudnya daya hantar itu dibedakan menjadi dua.
Yang pertama konduktor, yang kedua atau yang B itu isolator. Di mana konduktor itu merupakan zat yang mempunyai daya hantar kalor yang cukup baik. Itu contohnya ada baja, ada besi, ada tembaga, serta aluminium. Makanya tadi kan knalpot tadi karena terbuat dari besi, maka daya hantarnya itu baik, maka akan cepat panas. Nah, sedangkan isolator itu adalah zat yang memiliki daya hantar kalor atau panas yang kurang baik. Ini contohnya kan ada kertas, ada kain, ada kaca, kayu, dan plastik. Itu daya hantarnya kurang. Makanya kebanyakan dari alat-alat listrik itu kalau memang menggunakan itu kan ada yang plastiknya, ada besi, ada plastiknya, ada besi kan kayak obeng. Kalau nya besi aja colok setrum atau panas, makanya harus ada plastiknya. Sama panci kan ada bagian plastiknya. Ini ada lagi perpindahan konveksi atau aliran. Perpindahan kalor atau panas secara konvensi atau aliran merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan kalor konveksi akan dapat terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Peristiwa perpindahan konvensi ini kalian pahami diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, pada zat gas karena perbedaan tekanan udara misalnya, hal tersebut terjadi pada angin darat dengan angin laut, sistem sirkulasi udara, dan untuk mendapatkan udara yang lebih dingin di dalam ruangan biasanya itu kita ini. Nah, contohnya kan kita pakai kipas angin, bahkan kalau lebih bagus lagi itu pakai AC, itu perpindahannya itu lebih cepat. Itu artinya dengan menggunakan aliran atau konvensi tadi. gambar apa ini? Banjir. Banjir itu disebabkan oleh apa? Sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Apalagi? Air tersumbat. Air tersumbat. Ya, alirannya tersumbat. Pintu air tertutup. Apalagi? Buang sembarangan. Buang sampah sembarangan. Nah, karena penyumbatan di saluran air, artinya kan buatnya itu airnya tidak lancar.
hujan lebat sehingga alirannya tidak lancar, maka mengakibatkan banjir. Dan satu lagi itu terjadinya penebangan hutan secara berlebihan sehingga daya serap dari pohon atau air itu menjadi berkurang sehingga air itu langsung mengalir ke permukiman. Nah, ini adalah contoh dari banjir. Kalau ini Gunung ya, Semeru. ya, baru-baru ini Gunung Semeru meletus. Jawa Tengah. Ya, ada yang bisa menceritakan lah. Gunungnya Ya, Gunung Semeru itu di mana tadi? Di mana tadi? Gunung Semeru, Jawa Tengah. Ya, itu meletus, itu masuk juga bencana alam Iya. karena itu lahar panas mengakibatkan meletus. Pertama kan seperti ini kan, ada asap dulu yang keluar, asap panas, hujan debu. Kalau kita alhamdulillah Kalimantan Selatan itu tidak ada. Itu rendah. Iya, mau apa aja lah. Nah, kalau mati aja dulu tak? Mati aja yang berempat, langsung musim aja. Lewati saja, nomor 5 aja dulu. Itu dicontek saja. Kalau yang ini, Maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa ya? yang mana? Manakah dari kegiatan berikut? Nah, ini kan dicontek aja. Manakah dari bentuk yang membutuhkan atau panas yang lebih banyak, yang membutuhkan kalor yang lebih banyak, itu kan mengeringkan pakaian yang basah, mengeringkan pakaian yang setengah basah, mengeringkan satu pakaian yang basah, tipis, mengeringkan handuk basah yang tebal. Di antara kegiatan tersebut, mana yang paling banyak memerlukan panas atau kalor? Sampai berdetik gitu Pak. Contoh yang satu aja yang paling banyak. Boleh 2, boleh 3, boleh. Cuman yang paling
yang paling banyak memerlukan panas atau kalornya. Iya ya. Itu ya judul bacanya apa judulnya dari yang sini? Mana judulnya? Ya, itu yang TK betul. Perhatikan gambar panci. Saya panci yang A. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Kalau yang A gimana? Yang A lebih besar, yang B lebih kecil. Jadi saya lihat ini untuk salah satu lah. Ini dari Nazar. Yang A lebih besar dari B. Nah, selanjutnya manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Sama saja. Oh, sama. Bisa nggak terserah ada keterangannya sama lah? Enggak. Bisa kata. Ke bawah boleh. Ya, karena yang A lebih besar, artinya yang A itu airnya lebih banyak. Ya, yang ketiga, jika kedua panci air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ya, yang A. Karena yang A airnya lebih banyak, wajannya lebih besar, walaupun apinya sama, itu A akan lebih. Makanya kalau kita masak air, kalau yang ingin cepat-cepat masak mie, itu airnya sedikit aja, secukupnya. Ya, selanjutnya yang nomor 4, berikutnya yang 5. Bagaimana hubungan energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Suhu air mendidih 100 derajat Celcius. Ya, hubungannya kalau kita dengan yang lain lagi, ini dari yang ada. Ya, hubungannya membutuhkan waktu dan suhu yang tinggi. Ini darinya Muhammad Tanafi. Ini bagus, membutuhkan waktu, suhu dan tinggi. Artinya kalau yang suhunya sama, waktunya sama, hubungannya adalah apabila jumlah air itu lebih banyak, maka akan membutuhkan suhu yang tinggi atau membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita samakan misalnya suhu sama, waktunya sama, tapi airnya lebih sedikit, maka yang digunakan adalah air yang sedikit itu lebih cepat panas ketimbang air yang banyak. Nah, apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan tersebut? Ya, kesimpulannya mendidihkan air. Artinya kesimpulannya air akan lebih cepat
cepat mendidih yang B. Karena apa? Karena jumlah airnya lebih sedikit, kesimpulannya seperti itu. Nah, selanjutnya nah, manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau yang lebih banyak? Mengeringkan pakaian yang sangat basah, itu perlu ya banyak juga. Yang kedua, mengeringkan pakaian yang setengah basah itu lebih sedikit membutuhkan panas ketimbang yang pertama tadi. Mengeringkan sapu tangan dari kain yang tipis itu memerlukan sedikit juga panas. Mengeringkan handuk mandi basah yang tebal itu dulu yang pertama. Ya, artinya yang lebih ini mengeringkan handuk yang basah, udah basah tebal lagi itu akan membutuhkan waktu yang lama ketimbang mengeringkan pakaian yang biasa. Misalkan dengan pakaian kita seragam ini sama jaket itu lebih lama jaket keringnya ketimbang pakaian seragam. Dan selanjutnya ya, kesimpulan dari kita hari ini itu kan dari yang pertama tadi ini sumber alam atau panas. Nah, yang pertama tadi ada matahari, yang kedua itu ada api. Nah, sini kan kalau di sini berpindahnya ada berapa macam? Cara ada 1, 2, 3. Ada berapa? Iya, ada 3. Yang pertama masih ada yang punya Pak? Listrik. Maksudnya perpindahannya secara yang tadi, misalnya besi dipegang lama-kelamaan akan panas atau knalpot. Kalau radiasi itu ini. Nah, kalau ini kan ada radiasi ya, ada secara radiasi. Terus secara apa lagi? Ini konduksi ya. Yang kedua, nah, secara konveksi. Nah, secara konduksi tadi ini antaran. Contohnya ya tadi, contohnya knalpot, besi yang dipanaskan. Nah, kalau yang konveksi ini melalui aliran. Contohnya, nah, kipas angin. AC. Nah, itu secara aliran. Nah, kalau radiasi ini matahari, bukan mataharinya ya, cahaya matahari. Nah, cahayanya atau panasnya cahaya matahari. Nah, terus tentang eksplanasi tadi, teks. Nah, teks eksplanasi yaitu bacaan atau teks yang mengungkapkan fakta atau berita yang kenyataan. Contohnya kan tentang banjir, tentang kebakaran hutan, kebakaran lahan, sama apa yang baru tadi
letusan Gunung Merapi. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanya aja, bebas. Sesuai dengan materi kita. Kalau yang ada bapak yang bertanya. Ya. Ya, satu pertanyaan. Yang putri satu, putranya satu. Ya, yang putri sumber-sumber panas apa aja yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang menghasilkan panas? Oke, apa lagi? Ada apa lagi? Dalam kehidupan kita sehari? Gesekan, listrikan, gesekan, ya, gesekan, ya, listrik, panas bumi, terus kompor, apa lagi? Setrika. Ya, itu adalah beberapa contoh dari sumber panas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalaunya contoh atau teks atau berita yang menyatakan fakta, contohnya kalau kita nonton TV itu biasanya ada berita apa? Oh, pastinya yang menyatakan fakta, baik itu kejadian Bencana alam. ya, bencana alam, ya berita meninggal, itu kan fakta. Artinya jangan berita gosip. Nah, kalau berita gosip itu beda lagi. Ya, dari kegiatan kita tadi, dari kalian melihat video pembelajaran, kalian mengerjakan LKPD, nanti kalian akan tahu. Tadi kan kita sudah tahu sumber-sumber kalau itu apa saja, teks eksplanasi itu apa saja. Nah, mudah-mudahan kedepannya kalian bisa lebih paham dan lebih mengerti. Untuk hari ini, pembacokan untuk hari ini kita sama-sama ulang, tapi sebelum itu kita sama-sama membaca doa. Ya, ini bersihkan ini ya, masukkan ke dalam tas. Ya, ini soal itu. Siapa selanjutnya baca doa? Ya, silakan. Soal identitas khusus siapa?